Di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali ya untuk sahabat yang baru saja bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar video kita ini semakin baik dan semakin berkembang ke depannya. Pekan pertama ditutup dengan pertandingan antara tuan rumah yaitu pendatang baru dari Liga 2 yaitu Semen Padang ya. Tim Kabau Sirah melawan tamunya sang juara reguler series di musim kemarin yaitu Borneo FC. Dan di sini tim Kabau Sirah harus mengakui tim dari Pesut Mahakam ini dengan skor yang cukup telak juga yaitu 1-3 sahabat bikin baju. Sebelum lebih jauh lagi mungkin ini kan dulu saya untuk menyapa sahabat bikin baju dan sahabat seprofesi tentunya, salam satu jarum yang dimana saja berada. Dan ya sahabat bikin baju, dari hasil catatan kemarin di pekan pertama pertandingan kompetisi BRI Liga 1 2024-2025, alhamdulillah ya sukses. 9 pertandingan telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 23 gol dari seluruh pertandingan. 9 pertandingan 23 gol, dan di sini tercatat ada 2 tuan rumah ya yang harus merasakan kekalahan perdana di kandangnya dari tamunya, yaitu Persik Kediri dan Semen Padang dan juga PSIS Semarang. Oh, 3 tim sahabat bikin baju yang bertindak sebagai tuan rumah dan harus mengakui keunggulan dari lawan-lawannya. Dan menarik tentunya untuk kita bicarakan ini dari pertandingan yang pertama ya, dari pertandingan pembuka antara sang juara Championship Series yaitu Persib Bandung yang mengawali pertandingan di musim 2024-2025 kali ini dengan cukup meyakinkan, yaitu mengalahkan pendatang baru dari juara Liga 2 di musim kemarin ya sahabat bikin baju, yaitu PSBS Biak dari Tanah Papua dengan skor 4-1 sahabat bikin baju. Dan ini mungkin masih terlalu tangguh ya untuk PSBS Biak sang juara bertahan ini. Meskipun di sana kita lihat penampilan dari anak asuh Juan S. Snyder ini bermain cukup baik juga, ya cukup bisa merepotkan terutama di babak kedua, di awal-awal babak kedua. Dan untuk pertandingan berikutnya di hari Sabtunya sahabat bikin baju, di hari Sabtu untuk di pertandingan lainnya sahabat bikin baju, Madura United yang secara mengejutkan ini mungkin di antara tim pendatang baru dari Liga 2, di antaranya Maluku United ini yang penampilannya paling menjanjikan sahabat bikin baju. Di mana di pertandingan pertama mereka menghadapi Madura United, mereka sanggup menahan imbang Madura United dengan 10 orang pemain, karena dari mulai babak pertama di menit keberapa itu striker mereka Casio ya, itu diganjar kartu merah oleh wasit setelah terjadi sedikit insiden di kotak penalti. Setelah diadakan ini ya, dilakukan cek di video asisten referee oleh wasit, dan wasit memutuskan itu pelanggaran tersebut layak diganjar kartu merah, sehingga Maluku United hanya bermain dengan 10 orang sampai akhir babak pertandingan di babak kedua sahabat bikin baju. Tentu ini hal yang sangat menggembirakan bagi coach Imran Nahura Maruri dan jajarannya sekaligus untuk debut mereka di Liga 1 musim 2024-2025 kali ini sahabat bikin baju. PSM di pertandingan berikutnya mampu mengalahkan Persis Solo dengan skor 3-0, yang mana ketiga gol mereka, 2 diantaranya adalah brace dari striker baru mereka, yaitu Nermin Haitha ya kalau nggak salah, dan
ada satu gol tambahan ini di antara sekian 23 gol yang terjadi di pekan pertama. Ini salah satunya yang dicetak oleh pemain lokal ataupun pemain asli Indonesia adalah di pertandingan kali ini, yaitu di Rizky Eka Pratama ya di PSM Makassar saat mengalahkan Persis Solo kemarin. Dan sayang sekali di sini Ramadan Sananta tidak mampu mencetak gol ya sahabat bikin baju. Selanjutnya Persija Jakarta yang tampil di Stadion Jakarta International Stadium ini tampil perkasa dengan mengalahkan Barito Putra dengan skor telak 3-0. Dan selanjutnya ini di antara sekian tuan rumah yang dikalahkan oleh tamunya adalah PSS Semarang. Ini yang mengejutkan sahabat bikin baju, di mana melihat dari persiapan dan kemarin perekrutan pemain yang sudah digembar-gemborkan jauh-jauh hari sebelum pembukaan Liga 1 kali ini, sahabat bikin baju, ini kan diantaranya PSS Semarang lah yang paling ramai gitu lah. Tapi ternyata kemarin mungkin belum rezekinya juga ya, mereka dikalahkan oleh tim dari Provinsi Banten yaitu Persita Tangerang, Pendekar Cisadane dengan skor 1-1. Yang mana kalau dilihat kan kemarin di pertandingan mereka begitu mendominasi, begitu gencar serangan yang mereka lancarkan ke jantung pertahanan Persita Tangerang, tapi mungkin belum harinya saja ya, karena di akhir-akhir laga ataupun di akhir babak kedua ini justru Persita Tangerang yang mampu mencelupi gol melalui tendangan sudut. Ya, tendangan sudut yang bisa diselesaikan dengan baik oleh, kalau nggak salah ini pemain belakang mereka yang siapa namanya, Diara atau yang rambutnya gondrong gitu, sahabat bikin baju. Dan di hari Minggu malam Senin itu ada pertandingan yang sangat seru ini antara Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Mungkin di antara sekian banyak, di antara 9 pertandingan yang ada, ini mungkin yang paling ketat saat bikin baju. Pertandingan antara Persebaya melawan PSS Sleman. Dan kalau dilihat dari permainan di lapangan pun PSS Sleman juga tampil sangat luar biasa. Ya bisa dibilang lah hanya seinggul sedikit lah dalam hal penguasaan bola ini Persebaya ini. Selebihnya ini PSS Sleman juga cukup banyak mengancam dan merepotkan dari tim tuan rumah. Berikutnya Arema Malang yang ditahan imbang oleh Dewa United. Ini juga permainan yang lumayan cukup berimbang, tapi sayang ini tidak ada gol tercipta di pertandingan kali ini. Dan yang terakhir adalah yang dibahas di awal tadi, yaitu Semen Padang yang dikalahkan oleh tamunya Borneo FC dengan skor 1-3 sahabat bikin baju. Itu mungkin hasil dari pertandingan di pekan pertama. Dan dari sini muncul beberapa catatan. Di antaranya adalah untuk ini ya sahabat bikin baju, ada beberapa tim yang mungkin saya lihat ini perbedaannya sangat ketara di awal kompetisi kali ini di pekan pertama dengan kiprahnya di pertandingan-pertandingan di musim yang lalu, sahabat bikin baju. Ada beberapa tim yang cenderung ini lebih ke gayanya itu taktiknya itu ke efektivitas permainan, efektivitas permainan. Jadi tidak terlalu banyak bernafsu dalam penguasaan bola. Mereka tim itu membiarkan lawannya menguasai bola. Tapi tatkala ada kesempatan ataupun ada ruang yang titik lemah yang bisa dimanfaatkan, nah disitulah mereka mengambil alih permainan dan melakukan serangan penetrasi langsung ke jantung pertahanan, dan hanya 1-2 sentuhan langsung tercipta gol kan. Ini yang dua tim ini yang paling terlihat di pekan pertama. Yang saya lihat adalah yang pertama Persib Bandung yang kali itu mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1. Di situ sangat terlihat sekali ya, sangat bermain efektif, dan meskipun mungkin seolah-olah kelihatan Persib ini lebih di lebih lini tengah Persib ini lebih cenderung sepertinya membiarkan para pemain PSBS Biak ini untuk merangsek terus sampai ke jantung pertahanan. Tapi kan dengan beberapa kali sentuhan passing bola dari lini belakang Persib itu sudah sampai ke depan, dan disitulah fungsi dari David da Silva, Ciro Alves,
dengan skill dan ketajaman mereka gitu bisa memaksimalkan peluang yang datang dengan cepat dan tiba-tiba. Kita lihat kan gol yang terutama ini ya sahabat bikin baju, gol yang diciptakan oleh Ciro Alves itu kan yang murni adalah skill dia gitu dalam mencetak gol. Dan kalau yang diciptakan oleh David da Silva ini lebih kepada peran yang sang pemberi asis gitu ya dari dua gol David da Silva ini. Yang pertama kan dari Dimas Derajat yang memberikan umpan yang sangat begitu baik kepada David da Silva, dan yang kedua umpan dari Ciro Alves. Nah mungkin kalau David da Silva memang fungsinya seperti itu, tinggal menunggu dan bola datang langsung dia sambar dan 90% pasti terjadi gol lah kalau untuk David da Silva ini. Dan gol lain yang diciptakan Beckham Putra Nugraha gitu ya, itu gol yang mungkin sedikit ini yalah ada gayanya, actionnya, karena sebenarnya itu kan bola yang pasnya itu kaki lah, harusnya itu kaki, tapi karena mungkin ada benar juga dari komentator yang waktu pertandingan itu kan Bung Kusnaini, kalau kaki itu belum tentu sepertinya akan mudah ditebak oleh penjaga gawang dari PSBS Biak, sehingga Beckham Putra kan menyundul bola sambil menjatuhkan diri, jadinya golnya juga lebih cantik kelihatannya sahabat bikin baju. Nah itu untuk yang pertama adalah tim yang bermain dengan efektivitas dari pekan pertama kemarin adalah Persib, dan yang kedua adalah Bali United. Bali United juga sama sahabat bikin baju. Meskipun mungkin kalau kita lihat dari Bali United ini, Pripat Semarga masih seperti musim-musim kemarin, itu lebih lebih banyak menggocek dan menggiring bola gitulah. Tapi untuk yang lain-lainnya, untuk pemain yang lain itu banyak pemain muda ini yang ditampilkan di Bali United kemarin itu tidak terlalu seperti hanya Pripat Marga, tapi yang lainnya itu bermain sangat efektif. Bahkan kita lihat ya Besroni aja kan, kalau kemarin ya kita lihat kemarin tidak terlalu yang biasanya lari giring bola, kalau kemarin kita enggak, dia passing kasih seperti itu, seperti jadi kalau di awal pembukaan sebelum liga ini dibuka kan, kalau kita melihat penampilan Bali United apalagi di Piala Presiden agak pesimistis juga mungkin Pak Laskar Samaton juga ya kalau melihat. Tapi setelah kemarin melihat di pertandingan yang sesungguhnya di kandang Persik Kediri itu sangat baik sekali sahabat, apalagi dengan bertahannya di situ Elias Dolah kan ya, itu semakin nampak kokoh lini belakang di Bali United. Itu dua tim yang saya lihat bermain dengan efektivitas yang sangat baik di pekan pertama. Dan terus ada satu tim juga yang dengan taktik penguasaan bola yang lama gitu ya, yaitu Persija Jakarta. Nah kalau ini lain lagi, kalau Persija Jakarta justru itu lebih ke menguasai bola selama mungkin gitu ya. Dari taktiknya, umpannya sangat berbeda dengan ketika Persija kemarin di tangan Thomas Doll di musim kemarin. Nah ini seperti agak-agak melihat mungkin sedikit mungkin ya mirip Barcelona, tiki taka seperti itu. Mungkin karena pengaruh pelatihnya juga kan yang dari Spanyol. Tapi secara keseluruhan dari awal sampai akhir pertandingan ini Persija tampil tampil beda dengan Persija yang musim kemarin. Ini sangat baik, dan apalagi mungkin kedepannya ini The Jack bisa lebih memenuhi lagi stadion ini ya, JIS ini. Kalau kemarin kan nggak begitu maksimal penonton yang datang ke Jakarta International Stadium ini. Tapi mungkin di pertandingan-pertandingan berikutnya ini bisa semakin banyak lagi yang datang. Ini itu mungkin catatan untuk 3 tim yang tampil baik di pekan pertama ini. Kecuali mungkin kalau kita lihat Persebaya ya, yang masih seperti musim-musim sebelum. Bahkan kalau saya lihat di musim sekarang Persebaya ya, kalau dari segi permainan dengan Persebaya tatkala
di musim pertama kali tampil di musim kemarin kan, di musim 2023-2024 pada game yang pertama mereka tampil di kandang Persis Solo di Stadion Manahan. Dan kalau sekarang kan mereka tampil di kandang, pertandingan pertama itu melawan PSS Sleman. Justru kalau dari segi taktik dan apa namanya alur permainan justru lebih sangat lebih enak dan lebih bagus ketika waktu musim kemarin itu, waktu mengalahkan tuan rumah Solo kan, tuan rumah Persis kan dikalahkan oleh Persebaya di Stadion Manahan waktu masih ditangani oleh Aji Santoso. Kalau untuk bila dibandingkan dengan game yang kemarin pertama ya pembuka, tapi kita belum tahu lah kesananya. Yang pasti kesan pertama kan kalau saya lihat kemarin waktu melawan PSS Sleman di Gelora Bung Tomo ini nggak sebagus ketika Persebaya mengalahkan Persis Solo di Stadion Manahan di pertandingan pertama di musim kemarin. Nah, yang berikutnya Sobat Bikin Baju, kita lihat dari pencetak gol ya, dari top skor sementara di pekan pertama. Memang sih ini baru pekan pertama ya, Sobat Bikin Baju. Tapi pekan pertama ini justru yang unjuk gigi striker-striker asing ya, yang mulai sudah tancap gas. Mulai dari Gustavo Almeida dari Persija Jakarta dengan 3 gol, itunya hat-trick di pertandingan pertama. Ini hal yang sangat bagus buat dia. Dan yang kedua dengan 2 gol David da Silva. Ya, kita tahulah kalau David da Silva itu asal selama yang memberikan asisnya itu masih bisa masih bisa mempunyai hubungan yang baik dengan dia lah, ataupun masih chemistry-nya masih terjaga itu, David da Silva mungkin nggak akan berhenti lah buat bikin gol ya. Dan yang ketiga itu dari striker baru dari PSM Makassar ya, Ermin Haleta itu bagus sekali Sobat Bikin Baju. Dan diikuti 3 gol Gustavo Almeida, 2 gol David da Silva dan Ermin Haleta, terus Rifat Marga, Alessandro, dan diantaranya ini terselip 1 pemain lokal yang bikin gol ini, yaitu pemain dari PSM Makassar, Rizky Ekra Pratama. Nah, ini memang mungkin hal yang kurang menyenangkan juga sih kalau untuk publik sepak bola tanah air, apalagi mungkin kalau untuk pelatih tim nasional ya, terutama Sintayong mungkin. Ini kan yang selama ini dikeluhkan itu gak adanya striker lokal yang mumpuni. Dan mudah-mudahan ini bukan ini ya. Mudah-mudahan di pekan kedua nanti bisa muncul dari striker lokal. Karena kemarin juga sebenarnya itu Dimas Derajat waktu Persib Bandung itu punya peluang yang sangat terbuka kan dengan sundulan. Cuman mungkin ada benarnya sih kata Coach Bojan Hodak kan, masih tampil gugup mungkin Dimas Derajat. Meskipun dia bisa tampil dengan baik, meskipun ditempatkan di lebih ke sektor kanan kan, tidak di tengah kan, karena di tengah David da Silva. Kemarin Dimas Derajat dimainkan di sektor kanan, dan di sektor kiri kan Ciro Alves. Itu lumayan baik dia dalam memberikan pelayanan kepada David da Silva ini, dan bahkan dia sendiri pun punya peluang kan di babak pertama melalui tendangan, terus yang paling hampir itu melalui sundulan kan. Tapi ya mungkin itu masih belum tune in, istrinya masih beradaptasi di pertandingan yang sesungguhnya Sahabat Bikin Baju. Nah, kita harapkan di pekan kedua nanti bisa adalah dari pemain lokal yang bisa mencetak gol. Syukur-syukur itu yang sesuai sih, yang posisinya sebagai striker ya. Kita tunggu Ramadan Sananta, Dimas Derajat itu kan. Terus Hoki Caraka dan yang lain-lain. Dan saya mungkin ada catatan juga ya Sahabat Bikin Baju untuk pemain-pemain yang lepas dari timnas senior yang asuhan Sintayong, untuk beberapa pemain yang dari jebolan timnas. Di antaranya Hoki Caraka. Ini saya lihat ya, dampak dari pengalaman dia mungkin selama ini
berada di bawah didikan Sintayong untuk Hoki Caraka. Kita lihat pemain ini tampil sangat berbeda sekali sahabat bikin baju di saat kemarin, meskipun tidak full sampai kick off babak kedua dibunyikan, tapi saya lihat ini pemain ini sangat baik kemarin itu, baik dari segi passing, segi penguasaan bola, kedewasaan, bahkan fisik. Kita lihat ini sangat luar biasa Hoki Caraka ini. Mungkin ini tinggal nanti memerlukan kepercayaan lebih dari pelatih untuk mendapatkan porsi bermain yang lebih banyak sahabat bikin baju. Ini sangat berbeda sekali dengan Hoki Caraka di 2-3 tahun ke belakang waktu masih di U19. Ini sahabat bikin, yang paling menonjol adalah fisik yang sangat terlihat dari apa? Alumni didikan Sintayong ini sahabat bikin baju. Nah, saya lihat diantaranya itu kok ini bagus banget gitu ya. Saya lihat di PSS Sleman. Ya mungkin nantilah, mudah-mudahan kedepannya Hoki Caraka bisa lebih banyak mendapatkan kepercayaan, mendapatkan jam terbang, dan mendapatkan banyak mungkin peluang-peluang yang bisa dia manfaatkan seperti itu sahabat bikin baju. Yang saya harap juga nanti kedepannya Hoki Caraka ini bisa bermain di tim-tim yang lebih besar lagi, apalagi kalau sampai ke luar negeri. Dan sahabat bikin baju, sampai waktunya kita ke season selanjutnya, yaitu prediksi untuk minggu ataupun untuk pekan kedua nanti. Dan untuk sebelum ke prediksi, kita akan lihat dulu jadwal-jadwalnya. Nah, di sini ada PSBS Biak yang kemarin menjadi tamu dari Persib Bandung. Di hari Jumat nanti akan menjadi tuan rumah untuk tamunya PSM Makassar. Ini di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, sahabat bikin baju. Ini dua tim dari timur, dari Indonesia bagian timur. Menarik kita lihat nanti. Dan yang kedua ada Maluku Utara United melawan Persebaya. Ini juga sama. Ini dilaksanakan di Stadion Madia Senayan, Jakarta, sahabat bikin baju. Karena kita tahu Stadion Kiaraha itu menjadi home base sementara untuk Maluku Utara ini. Maluku United ini masih dalam tahap renovasi, dan konon kabarnya di bulan Oktober baru bisa digunakan. Itu adalah kandang sementara untuk nanti kandang yang sebenarnya, karena mungkin sudah sahabat bikin baju pecinta bola sudah tahu ya, konon kabarnya Maluku United ini akan menjadi salah satunya tim dari Indonesia yang akan mempunyai stadion sendiri, yaitu Stadion Arena yang konon akan dibangun nanti di Maluku. Dan untuk sementara mereka, sebelum home base sementara mereka yang di Kiaraha itu selesai direnovasi di bulan Oktober, mereka berkandang di Stadion Madia Gelora Bung Karno, sahabat baju. Dan berikutnya ada Barito Putra menghadapi Madura United. Ini juga sama. Ini tim Musafir ya, yang masih belum selesai tahap renovasi stadionnya. Dan Barito Putra juga akan menjamu Madura United di Stadion Bantul di Yogyakarta. Dan berikutnya Arema ini masih tetap menjadi tuan rumah di pekan kedua. Mereka masih bertindak sebagai tuan rumah menjamu tamunya ini seru sahabat bikin baju, yaitu Borneo FC. Nah, Arema FC yang mana kemarin mereka mengalahkan Borneo di Piala Presiden. Kita lihat nanti ini bagaimana melawan Borneo di pertandingan liga yang sesungguhnya. Dan yang berikutnya ada Persis Solo melawan PSIS Semarang. Ini derby Jateng, derby yang di antara derby yang lain, ini derby Jateng termasuk salah satu yang paling panas. Ini antara PSIS dan Persis Solo, si merah dan si biru, layaknya Manchester United dengan Manchester City ini sahabat bikin baju. Dan berikutnya ada Bali United yang akan menjamu Semen Padang. Ini lagi-lagi Semen Padang akan dihadapkan kepada tim ini dengan tim-tim yang besar ya sahabat bikin baju di awal-awal kompetisi ini. Dan berikutnya ada Persita Tangerang menjamu Persija. Ini juga seru sahabat bikin baju. Terus berikutnya ada PSS Sleman yang akan melawan Persik Kediri. Ini PSS Sleman bertindak sebagai tamu. Dan yang terakhir ini yang paling seru ini sahabat bikin baju, yaitu Dewa United menghadapi Persib Bandung. Nah, ini kita lihat nanti
Ricky Kambuaya, terus ada Taisei Marukawa di Dewa itu kan, ada Mesidoro, ada yang dari ini itu apa, Jaja Gomez kan. Ini seru akan menghadapi Persib Bandung di hari Senin ya, hari Senin malam Selasa. Untuk prediksi saya sendiri sahabat Menggajah, ini prediksi menang, draw atau kalah ya, nggak tanpa skor lah, tanpa skor. Ini hanya kita insting saya, perkiraan saya, dan nggak tahu nanti sahabat bikin baju juga memberikan prediksinya di kolom komentar ya, untuk nanti kita bahas lagi, kita bicarakan lagi di video berikutnya, bagaimana prediksi siapa yang kena, prediksi siapa yang meleset seperti itu. Sahabat bikin baju. Dan untuk prediksi saya sendiri antara BS Biak melawan PSM, ini kemungkinan besar PSM akan memenangkan pertandingan ya sahabat bikin baju. Dan untuk Maluku Utara melawan Persebaya, ini prediksi saya adalah imbang. Terus Barito Putra melawan Madura United juga prediksi saya adalah imbang. Dan Arema melawan Borneo, saya memperkirakan Borneo FC yang akan memenangkan pertandingan. Untuk yang berikutnya, Persis Solo melawan PSIS, ini saya memperkirakan Persis Solo yang akan memenangkan pertandingan. Terus Bali United melawan Semen Padang, saya jagokan Bali United. Untuk Persita melawan Persija, saya prediksi Persija yang akan menang. Untuk PSS Sleman melawan Persik Kediri, saya perkirakan PSS Sleman yang akan menang. Dan untuk pertandingan antara Dewa United melawan Persib, saya perkirakan Persib yang akan menang. Nah, itulah prediksi saya sahabat bikin baju. Terserah nanti sahabat bikin baju bisa menyampaikan prediksinya ke video ini di kolom komentar ya sahabat bikin baju, seperti yang kemarin-kemarin lah di Euro, di Copa America, dan di turnamen-turnamen yang lainnya. Dan untuk malam hari ini mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan kita bicarakan. Semoga sahabat bikin baju semuanya terhibur dan merasa ditemani ya oleh saya di malam hari ini di waktu santai. Dan jangan lupa dari saya terakhir, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, dan salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.